mencium dahinya Siti Fatimah dan Siti Fatimah mencium dahinya Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad diletakkan di tempat duduknya Siti Fatimah. Dan kebalikannya itu pula, jika kedatangan Siti Fatimah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad meletakkan Siti Fatimah di tempat duduknya Rasulullah SAW. Saat di akhirat nanti, saat di jembatan sirat nanti, kalau Siti Fatimah melewati jembatan sirat, masuk dalam surga, ini oleh 70.000 bidadari, 70.000 bidadari. Ya Allah, jadikan istri kita, jadikan anak perempuan kita di golongannya Siti Fatimah, ya Allah. Di kelompok yang megah itu, ya Allah. Di kelompok yang istimewa itu, ya Allah. Jangan kamu kelompokkan istri anak perempuan kita di kelompoknya orang-orang kafir, di kelompoknya orang-orang fajir, di kelompoknya orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatika ya arhamar rahimin. Tatkala Nabi Muhammad meminumkan umatnya dengan telaga kautsarnya, semoga kita juga mendapatkan yang di sisi telaga Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakan kami meminumkan telaga minum dari telaga Nabi Muhammad dengan tangannya Nabi Muhammad, ya Allah. Dengan tangannya Nabi Muhammad, ya Allah. Dengan tangannya Nabi Muhammad, ya Allah. Sedangkan Nabi Muhammad senyum kepada kita, ya Allah. Sedangkan Nabi Muhammad berkira kepada kita, tangan kita yang penuh dengan dosa ini ampunilah, ya Allah. Hingga kita mendapatkan kemuliaan, hingga pantas, hingga mendapatkan kemuliaan, kita berjabat tangan dengan Nabi Muhammad. Tangan yang sangat mulia, tangan yang sangat barokah. Ya Allah, berikan kami kemuliaan, kita bersentuhan dengan tangannya Nabi Muhammad. Jangan kamu haramkan kita memandang wajahnya Nabi Muhammad. Ya Rabbal Alamin, tub alaina taubatan nasuha, tub alaina taubatan nasuha, tub alaina taubatan nasuha, zakkina biha qalban wa jisman wa ruha, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga umat Nabi Muhammad dilepaskan dari segala bahaya, segala musibah, berkat majlis yang kita hadiri ini, ya Allah. Alam-alam barzah dari kaum muslimin wal muslimat, khususnya orang-orang tua kita, semoga mendapatkan ridwan dari Allah, semoga mendapatkan tangan daripada tangan surga berkat majlis yang kita hadiri ini, ya Rabbal Alamin. Tatkala ujian kita ditutup oleh Allah, tatkala kita ajar kita disebut oleh Allah, pastikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan di akhir ujian kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad juga. Mudah-mudahan dengan maunya bersama beliau kita mendapatkan manfaat dari beliau. Amin. Alhamdulillah dan Alhamdulillah. Di sini ada perubahan, yaitu ada yang kita telah dari beberapa wali kota akan datang di kota menjual dari anda dan juga ada permintaan dari Presiden untuk memberikan walau ada perubahan kami bersama adanya drama agama yang kedua التي تجوزها الهدي وبينة بالنسبة للحج يعني حقيقة بداية الهدي وبينة بالنسبة للحج الذي بدأ فعليه وبيقول اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد وجعل خير وثيقة إليه هو سيدنا محمد وأمر أن نكثر الصلاة والتسليم على سيدنا محمد ووعدنا
حنا وترحم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد yang saya hormati para hadirin, wabil khusus Habib Abdul Rahman Al-Alim, sahibul majlis, akhirullah hadaib Allah Al-Habib Mahmud Al-Ulama Al-Alim, sekeluarga Al-Habib Al-Mibabari, kakanda Al-Habib Halim Al-Ulama Al-Alim. Bismillah hadirin Allah Al-Habib Adrus bin Muhammad Al-Hijab dan Bangil dan para hadirin yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya kepada para hadirin yang saya hormati Bapak Wali Kota Makassar yang baru datang dari bandara langsung hadir. Masya Allah. Kalau kita punya pemimpin seperti ini luar biasa, pemimpin yang mendekat kepada ulama, bukan ulama yang dipanggil mendekat kepada pemimpin. Maka ciri-ciri daerah menjadi daerah yang berkah kalau pemimpinnya mendekati para ulama. Amin. Bukan kampanye, bukan. Yang saya hormati para masyayikh, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap donatur yang menyumbang persembahan acara pada malam hari ini, hadirin hadirat yang insyaallah kita semuanya dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas yang kita ucapkan sebagai hamba Allah kecuali selalu dan senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang sungguh banyak kepada kita, terutama atas nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suatu kekayaan pun, tidak ada suatu jabatan pun, tidak ada suatu kepintaran pun yang melebihi kemuliaannya dengan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi Yahya Al-Kalbi diutus oleh Nabi untuk membawa surat Nabi kepada Raja Romawi Heraklius. Di pintu pertama ditawari kain yang mahal-mahal yang sekarang harganya miliaran. Di pintu kedua ditawari emas satu peti. Di pintu ketiga ditawari 8 wanita asal meninggalkan agama Nabi Muhammad ditolak mentah-mentah oleh beliau. Kemudian oleh sang Raja Heraklius, Yahya Al-Kalbi yang notabene adalah orang miskin. Sehari 2 hari katakan di Madinah. Di hadapan Raja Heraklius, Yahya Al-Kalbi tawari, wahai sahabat Muhammad, kalau kamu mau meninggalkan agama Muhammad, ambil kain yang mahal-mahal, ditambah emas satu peti, ditambah 8 wanita untuk kamu. Di depan Raja Yahya Al-Kalbi dengan tegas mengatakan, nahnu qaumun a'azzallahu bil Islam. فإن تغير العزة غير الإسلام أذلنا الله. Kami adalah sekelompok kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Maka kalau kami mencari kemuliaan selain Islam atau menganggap ada kemuliaan yang lain selain Islam, maka kami akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi
Jangan bangga dengan menjadi orang pintar. Jangan bangga menjadi pejabat yang tinggi. Jangan bangga menjadi orang yang kaya. Tapi banggalah dengan keimanan, dengan keislaman, dengan takwa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wali besar Abu Yazid Al-Bustami yang mana dikatakan oleh para ulama, wallahu a'lam bishawab, kalau kita menghafal nama beliau saja, insya-Allah kita akan menjadi penghuni surga. Karena luar biasanya Abu Yazid Al-Bustami, beliau adalah Abu Yazid Wadibur bin Isa Al-Bustami. Beliau pernah dipuji oleh orang, wahai Abu Yazid, engkau ini Masya Allah bisa berjalan di atas air. Dengan datang beliau menjawab, kayu bisa. Kemudian dipuji lagi, engkau ini Masya Allah, wahai Abu Yazid, bisa terbang di udara. Burung bisa. Engkau juga Masya Allah, Abu Yazid bisa pindah dari tempat ke tempat yang jauh dalam sekejap mata. Penyihir pun bisa kata beliau. Maka yang bertanya ini, bertanya lagi kepada Abu Yazid, kalau begitu wahai Abu Yazid, apa yang bisa kita banggakan? Allah yang memiliki kehebatan luar biasa tersebut tidak engkau banggakan. Yang bisa kita banggakan adalah takwa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua kita Nabi Muhammad, manusia yang mulia, manusia yang hebat, yang sebelum tadi kita baca oleh Sima, sebelum diciptakan Nabi Allah Adam 2000 tahun sudah diciptakan nur cahaya Nabi Muhammad. Bismillah, Allah bertasbih kepada cahaya tersebut. Allah mencurahkan rahmat kepada cahaya tersebut sebelum diciptakan Nabi Allah Adam. Dan ketika diciptakan Nabi Allah Adam, nur Nabi Muhammad diberikan oleh Allah di dahi Nabi Allah Adam. Sehingga para malaikat kalau Nabi Allah Adam berjalan di surga, mereka berebut untuk memandang wajah Nabi Allah Adam. Sehingga Nabi Allah Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa malaikat ini berebut memandang wajahku ya Allah? Wahai Adam, mereka tidak berebut memandang wajahku wahai Adam, tapi mereka berebut memandang nur cahaya kekasihku Nabi Muhammad yang ada di dahimu wahai Adam. Kalau kita pernah memandang cahaya yang hebat, cahaya yang indah, cahaya kembang api, cahaya laser, atau cahaya apa yang sangat indah, cahaya lampu, maka cahaya Nabi Muhammad jauh lebih indah. Sehingga malaikat saja yang terbuat dari cahaya, mereka berebutan memandang cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Allah mohon kepada Allah, ya Allah, pindahkanlah cahaya tersebut di kedua jempol saya ya Allah. Melihat indahnya cahaya Nabi Muhammad, Nabi Allah Adam pun mengatakan marhaban bika ya habibi wa ya sayyidi wa ya qurrata aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang wahai kekasihku, wahai tuanku, padahal termasuk dari itu Nabi Adam. Wahai tuanku, karena Nabi Allah Adam tahu ini adalah kekasih Allah. Karena Nabi Allah Adam tahu ini adalah pemimpinnya para nabi, para rasul. Rasulullah sendiri pernah bersabda di dalam hadisnya, Adam wa man dunahu tahta liwati yawmal qiyamah. Nabi Allah Adam dan semua para nabi yang setelah Nabi Allah Adam telah akan berhidup di bawah kepemimpinanku, akan bernaung di bawah benderaku kelak di hari kiamat. Maka tidak salah kalau Nabi Allah Adam mengatakan tuanku dan dua hatiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau cium cahaya tersebut dan dia ungkapkan di kedua mata beliau. Karena perilaku Nabi Allah Adam adalah sesuatu yang baik, maka ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mensunahkan kalau kita mendengar azan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tidak disunahkan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Allah Adam, marhaban bika ya habibi wa ya sayyidi wa ya qurrata aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menciumnya
dan mengusapnya di kedua mata kita, insya Allah kita tidak akan terkena penyakit mata selama-lamanya. Nabi yang sangat mulia, yang kemudian adalah diumumkan oleh Allah kepada para malaikat, sehingga kita sama-sama mendengarkan tadi bacaan. Malaikat itu rindu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Allah mengutus Nabi Allah Adam, para malaikat bertanya, "Ila huwa Adam?" Ya Allah, apakah nur cahaya yang kau telah perkenalkan keagungannya kepada kami, kekasihmu adalah Nabi Allah Adam? Nabi Allah Adam sendiri menjawab, bukan saya. Ketika diutus Nabi Allah Adam, malaikat rindu ingin bertemu dengan cahaya tersebut. Manusia yang dulunya adalah cahaya. Illa huwa nur, illa huwa huda, illa huwa Ibrahim, illa huwa Isa. Setiap diutus Nabi, setiap diutus Rasul, malaikat rindu ingin bertanya kepada Allah, apakah betul ini dikasihnya? Ya Allah. Nabi Allah Musa alaihi salam beliau pernah bertanya kepada Allah, Ya Rabbi, man al-farqu baina al-jadid wal hadid? Ya Allah, apakah perbedaan antara saya Musa kalimullah dengan Nabi Muhammad Habibullah? Allah menjawab, Al-Karim ya'mal biridha Maulah. Musa kalimullah melaksanakan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua harus seperti itu, melaksanakan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hadid ya'mal maulahu ridahu. Sedangkan Nabi Muhammad, Allah lah yang melaksanakan ridhanya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan selalu dan senantiasa memberikan apa yang kau inginkan sampai surga, wahai Nabi Muhammad. Wa Musa kalimullah yuhibbullah. Musa kalimullah cinta kepada Allah. Wal habib yuhibbullah. Sedangkan Nabi Muhammad dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mulia luar biasa, yang hebat luar biasa, yang tidak ada sesuatu pun yang diciptakan oleh Allah kecuali karena berkat beliau. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Al-alamin ma siwa Allah. Al-alamin adalah yang selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang permohonan maaf Nabi Allah Adam setelah melakukan kesalahan, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak dan disebut hadis sahihul isnad, hadis sahih, bahwa Nabi Allah Adam ketika melakukan sesuatu yang beliau anggap itu adalah suatu dosa, kalau kita melakukannya bukan suatu dosa. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang seperti Nabi Allah Adam, maka beliau menganggap itu adalah sebagai suatu dosa. Hasanatul awal sayyiatul muqarrabin. Suatu kebaikan yang dilakukan oleh orang biasa, kalau kebaikan itu dilakukan oleh orang yang dekat dengan Allah, maka itu adalah suatu dosa. Saya beri contoh. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau memiliki sebuah toko di pasar. Setiap hari sebelum membuka tokonya, beliau sholat di dalam tokonya 300 rakaat sebelum membuka toko. Kemudian sambil melayani pelanggan, beliau berusaha minimal 1 hari 1 kali menghatamkan Al-Quran di toko beliau. Suatu ketika pasar kebakaran, beliau diberitahu oleh murid-muridnya, ya Imam, pasar kebakaran, maka beliau cepat-cepat menuju pasar dan di situ ada tokonya. Subhanallah, semua toko habis kemudian toko beliau kosong saja tidak. Tetap berdiri kokoh, tidak tersentuh api sama sekali. Melihat tokonya kebakar,
Al-Imam Zubair langsung mengucapkan Alhamdulillah. Kita juga seperti itu. Kalau kita melihat toko kita selamat, pasti kita akan mengatakan Alhamdulillah. Maka marah syukur kita dalam suatu ibadah. Kalau kita mengucapkan Alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas selamatnya toko kita akan dapat pahala. Tapi ketika Imam Zubair mengucapkan Alhamdulillah, langsung beliau itu dengan istighfar. Astagfirullah, 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 dengan istighfar yang sangat banyak. Maka ditanya oleh muridnya yang iman, kenapa kau malah istighfar? Wahai muridku, syukur yang aku ucapkan adalah suatu dosa. Beliau anggap sebagai suatu dosa. Karena aku bersyukur atas satu toko yang selamat akan tetapi semua toko satu pasar terbakar. Maka seakan-akan gembira dengan hanya toko saja yang selamat. Padahal banyak saudara-saudara yang tokonya terbakar. Maka kegembiraan ini adalah suatu dosa wahai muridku. Itulah yang disebut kebaikan. Kalau tidak mengucapkan Alhamdulillah, itu adalah ibadah dan pahala. Tapi kalau orang seperti Imam Zubair dan tidak bukan Nabi, beliau adalah orang yang dekat dengan Allah. Itu adalah suatu dosa. Begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam. Beliau tidak melakukan dosa. Karena dia adalah maksum terjaga dari perbuatan dosa. Isratuhum kata ilil malaikah wajibatun wawawalul malaikah. Mereka terjaga dari perbuatan dosa sebagaimana para malaikat. Maka Nabi Allah Adam menghadapkan kepada Allah pertama, ratusan ribu kali beliau mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak ada respon dari Allah. Tapi ketika fatalaqa Adam min rabbih kalimatin, ini di dalam surat Al-Baqarah, ketika Nabi Allah Adam diingatkan oleh Allah tentang suatu kalimat, maka Nabi Allah Adam mempergunakan kalimat itu untuk bertobat kepada Allah. Allahumma bihaji Muhammadin, ya Allah, dengan berkatnya Muhammad, ampunilah kesalahanku ya Allah. Sekali saja Nabi Allah Adam mengucapkan kalimat itu langsung dapat respon dari Allah. Aina arafta Muhammad, dari mana kamu tahu Muhammad wahai Adam? Ya Rabb, ketika engkau meniupkan roh ke dalam jasadku dan ketika pertama kali mataku terbuka, aku melihat di arsy tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah terakhir dan dekat sekali dengan nama Nabi Muhammad. La ilaha illallah, langsung Muhammad. Maka aku yakin ya Allah, orang yang memiliki nama Muhammad pastilah orang yang paling engkau cintai. Karena tidak mungkin namanya engkau dekatkan dengan namamu kecuali orangnya adalah orang yang paling engkau cintai ya Allah. Maka dengan berkatnya ampunilah kesalahanku. Maka di situ Allah mengampuni kesalahan Nabi Adam dan mengatakan walaulahu ma khalaqtu. Kalau bukan karenanya wahai Adam, aku tidak menciptakan engkau wahai Adam. Manusia yang hebat luar biasa Nabi Muhammad, dicintai oleh Allah, dirindukan oleh malaikat, dicintai oleh para nabi, sehingga para nabi, para rasul yang terdahulu mereka berangan-angan mohon kepada Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Agar kami semua kemudian itu tidak mengundurkan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga istri beliau dari Aisyah mengatakan kami yaqumu minal laili hatta tawarramat adalah Rasulullah itu kalau sudah sholat malam terlalu lama berdiri sampai bengkak kaki beliau. Bagaimana tidak bengkak? Sholat malam beliau 8 rakaat dan di rakaat beliau di rakaat pertama beliau membaca 7 juz Al-Quran. Ulama berdiri dari Muhammad SAW. Dan banyak amal-amal yang lain yang dilakukan oleh Nabi ketika ditegur oleh istri yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, faqad ghufira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika
taqdimka wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau lakukan semua ini ya Rasulullah? Mencapaikan diri dalam beribadah sampai bengkak kakimu ya Rasulullah. Padahal kamu yang engkau yang akan datang diampuni oleh Allah seandainya kalau berdosa. Apa jawaban Nabi? Afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kehadiran Allah. Apa yang disyukuri oleh Nabi Muhammad? 3 bulan pernah rumah beliau tidak menyala dapurnya. 3 bulan beliau sama seluruh istrinya dan keluarganya makan kurma. Bahkan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha beliau sampai mengatakan nahnu ahlul bait naju'u ikhtiyara. Kami ahli bait keluarga Nabi Muhammad SAW memang memilih lapar. Karena memang Rasulullah pernah ditawari oleh Allah ketika beliau duduk di Gunung Abi Qubays bersama Jibril. Rasulullah mengatakan ya Jibril, perutku ini sudah 3 hari tidak memasukkan makanan wahai Jibril. Tiba-tiba mereka berdua mendengar suara yang sangat keras di langit. Rasulullah bertanya Jibril, itu suara Allah mendengar keluhanku. Sesaat lagi Allah akan mengutus 2 malaikat yang akan memberikan pilihan untuk engkau. Turun 2 malaikat. Ya Rasulullah, Allah yukhrijuka salam. Allah kirim salam kepada engkau ya Rasulullah. Allah memberikan pilihan, apakah engkau mau lapar seperti ini atau engkau mau semua gunung di Mekah ini dijadikan emas untuk engkau ya Rasulullah. Rasulullah berjalan dan dia menjawab, biarkanlah aku lapar. Biarkanlah aku seperti ini, kalau aku lapar aku bersabar, kalau aku kenyang aku bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ketika beliau menjadi imam, setiap beliau